Salah satu hal yang bisa mengalahkan kelicikan adalah kecerdasan. Halo semuanya, berjumpa lagi bersama Denaf Official. Dan pada kesempatan kali ini, Denaf Official akan menceritakan salah satu film favorit Denaf Official berjudul Bahubali 1 2015. Namun sebelum ke ceritanya, Denaf Official ingin menyapa para penonton terlebih dahulu. Di antaranya, Budi dari Gorontalo, Herman dari Banten, Jovan Andriano dari Tegal, Sabaria Sabe, Ongki Balebu dari Morowali, Isnin Ismail, Akang Irfan, Idam Tembon dari Palembang, Om Bibin dari Malang, Wiwin Andini Wiwin dari Bangka Belitung, serta seluruh para penonton Denaf Official yang mohon maaf belum bisa tersapa semuanya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, yuk kita langsung lanjut ke ceritanya. Let's go! Awal kisah, kita akan diperlihatkan dengan seorang ibu-ibu bernama Shivagami yang baru saja keluar dari sebuah goa yang berada tepat di pinggir air terjun, di mana Shivagami keluar dari goa tersebut dalam keadaan tubuhnya yang sudah dipenuhi dengan luka dan sambil membawa seorang bayi. Tak lama setelah itu, ada dua orang prajurit kerajaan yang juga ikut keluar dari dalam goa tersebut, di mana kedua prajurit ini sedang berusaha melakukan pengejaran terhadap Shivagami. Namun, yang setelah mengalahkan kedua orang prajurit tersebut, Shivagami yang melihat ada sebuah desa, dia pun segera berjalan untuk menuju desa tersebut. Namun sayangnya, baru beberapa langkah dia melangkah, Shivagami sudah tergelincir sehingga dia hanyut terbawa arus di sungai tersebut. Yang setelah berusaha mati-matian untuk bisa kembali mencapai daratan namun tak kunjung berhasil, akhirnya Shivagami pun berdoa kepada Dewa Siwa dan mengatakan, "Dewa Siwa, untuk semua dosa yang telah kuperbuat, jika kau ingin mengambil nyawaku, maka silahkan ambillah. Tapi aku mohon agar bayi ini tetap hidup, karena bayi ini harus hidup demi ibunya yang kini sedang menunggunya. Bayi ini harus tetap hidup karena kelak dia harus menaiki tahta kerajaan Mahismati." Mahendra Bahubali Kojina. Ya, nama dari bayi ini adalah Mahendra Bahubali, di mana lewat doa Shivagami kita bisa menyimpulkan bahwa Mahendra Bahubali adalah calon pewaris tahta kerajaan Mahismati, yang karena doanya tersebut Shivagami pun mulai tenggelam ke dalam air sungai dan meninggal dunia. Tapi meski begitu, tangannya tetap terangkat ke atas sehingga Mahendra Bahubali tetap bisa terlindungi dan terselamatkan. Sampai pada akhirnya, Bahubali pun ditemukan oleh para warga desa di pinggir sungai, sehingga salah satu warga desa pun segera berenang ke dalam sungai untuk membawa dan menyelamatkan Bahubali. Yang ketika Bahubali diambil oleh seorang ini, tangan Shivagami menunjuk ke atas gunung sebelum akhirnya dia hanyut terseret derasnya air sungai. Sehingga ketika si orang ini telah sampai di daratan, si orang ini mengatakan bahwa jika dilihat dari perhiasannya, ibu-ibu yang hanyut tersebut sepertinya adalah seorang ratu. Dan karena tangannya menunjuk ke atas gunung, sepertinya ibu-ibu tersebut berasal dari atas gunung, ungkap si orang ini. Yang tak lama setelah itu, salah satu warga desa pun menemukan dua mayat dari prajurit yang dihabisi oleh Shivagami. Kemudian, para warga desa juga menemukan goa tempat Shivagami keluar, di mana lewat penemuan-penemuan tersebut, para warga desa pun bisa menyimpulkan bahwa mungkin Shivagami adalah seorang ratu dari sebuah kerajaan yang berada di atas puncak gunung ini. Dan goa ini merupakan jalan menuju ke atas puncak gunung. Mengetahui itu, para warga desa pun berencana untuk membawa Bahubali kembali ke puncak gunung untuk dikembalikan kepada keluarganya. Namun seorang wanita yang bernama Sangga melarangnya karena mengingat ada dua orang prajurit yang ditemukan tewas. Sangga pun berpikir bahwa mungkin prajurit-prajurit tersebut dikirim untuk menghabisi bayi ini. Jadi mungkin tidak akan aman jika mereka membawa dan mengembalikan bayi ini ke atas gunung, karena mungkin bayi ini akan kembali diburu dan dihabisi. Oleh karena itu, Sangga pun memutuskan untuk mengadopsi Bahubali menjadi anaknya.
karena kebetulan Sangga belum mempunyai anak, di mana Sangga memberikan nama kepada Bahubali dengan nama Siwa. Kemudian Sangga pun meminta para warga desa untuk menutup goa menuju atas gunung agar tidak akan pernah ada lagi prajurit yang datang untuk menghabisi Siwa. Setelah Siwa tumbuh menjadi anak-anak, dia selalu memandang ke atas gunung dan selalu penasaran dengan apa yang ada di atas gunung sana. Namun Sangga selalu menegur Siwa agar Siwa tidak lagi memandang ke atas gunung dan jangan pernah ingin tahu apa yang ada di atas sana. Bahkan Sangga juga menakut-nakuti Siwa dengan mengatakan bahwa di atas gunung sana ada seekor monster yang ganas. Semua itu Sangga lakukan agar Siwa tidak pernah mencoba pergi ke atas gunung sana karena dua alasan, yaitu yang pertama Sangga takut kalau Siwa akan kembali dikejar oleh para prajurit yang ingin menghabisinya, dan yang kedua Sangga juga takut kalau Siwa akan menemukan keluarga aslinya sehingga nantinya Sangga akan kehilangan Siwa. Tapi alih-alih mendengarkan perkataan ibunya, Siwa yang memang sudah terikat dengan takdirnya selalu penasaran dengan apa yang ada di atas gunung. Sehingga Siwa selalu berusaha memanjat naik ke atas gunung meskipun Siwa tidak pernah berhasil. Sampai akhirnya Siwa pun tumbuh menjadi seorang pria dewasa, di mana sampai hari ini mungkin Siwa telah mencoba ratusan atau mungkin ribuan kali memanjat ke atas gunung, namun dia tidak pernah berhasil. Dan berbeda dengan sebelumnya, kali ini Siwa berhasil naik jauh ke atas gunung, sehingga terlihat kalau seakan-akan kali ini Siwa akan berhasil mencapai puncak gunung. Namun tiba-tiba, Siwa dipertemukan dengan sebuah tebing jurang, yang mana jika Siwa ingin mencapai puncak gunung, maka Siwa harus berhasil melompati tebing ini. Sayangnya Siwa kembali gagal dan dia pun kembali terjatuh ke bawah. Tapi meski begitu, Siwa tidak pernah menyerah dan tidak pernah putus asa untuk kembali mencoba lagi. Tapi meski banyak waktunya Siwa habiskan untuk berusaha memanjat naik ke atas gunung, sebagai anak yang baik, Siwa juga tidak melupakan kewajibannya sebagai anak. Itu terlihat dengan Siwa yang selalu memperhatikan kesehatan ibunya. Selain itu, Siwa juga merupakan seorang pemuda yang sangat kuat dan perkasa. Itu terlihat dengan dia yang mampu membelah batu Dewa Siwa, lalu mengangkat dan memindahkan batu ini ke bawah air terjun, agar nantinya para warga desa tidak usah capek-capek lagi mengangkut air dari sungai untuk bisa melakukan ritual pemujaan memandikan batu Dewa Siwa. Di mana hal itu sontak saja membuat semua orang merasa sangat terpukau. Yang ketika Siwa baru saja selesai memindahkan batu Dewa Siwa, tiba-tiba saja ada sebuah topeng yang terjatuh dari atas gunung tepat ke hadapan Siwa. Dimana karena topeng tersebut membuat Siwa merasa sangat penasaran tentang siapa pemilik dari topeng ini. Apalagi ketika Siwa secara tidak sengaja menjatuhkan topengnya di atas pasir. Ketika Siwa kembali mengambil topeng tersebut membentuk wajah dari pemiliknya. Melihat itu, Siwa pun menambahkan sedikit lukisan di bentuk wajah si pemilik topeng. Melihat itu, Siwa pun bisa menyimpulkan bahwa pemilik topeng ini adalah seorang wanita cantik. Mengetahui itu membuat Siwa menjadi sangat penasaran dan menjadi semakin ingin menaiki gunung agar dia bisa bertemu dengan si pemilik topeng. Oleh karena itu, Siwa pun kembali berlari ke air terjun dan kembali memanjat naik ke atas gunung.
Sampai akhirnya Siwa pun sampai di tebing tempat sebelumnya dia terjatuh. Di mana di sini Siwa melihat bayangan dari si pemilik topeng yang membuat dia seketika langsung merasakan deg-degser. Sehingga Siwa pun kembali mengambil ancang-ancang untuk melompati tebing ini. Yang karena kini keinginannya sangatlah kuat untuk bisa bertemu dengan si pemilik topeng, Siwa pun berhasil melompati tebing tersebut. Lalu, dengan mengikuti bayangan si pemilik topeng berlari, Siwa pun terus berlari dan memanjat menuju ke atas gunung. Dan setelah berhasil melewati banyak rintangan dan halangan, setelah berhari-hari berusaha memanjat ke atas gunung, Siwa pun akhirnya berhasil tiba di puncak gunung. Namun untuk bisa naik ke puncak gunung, dengan menggunakan sebuah pisau yang dia bawa, Siwa berhasil merakit dan membuat sebuah panah untuk dia gunakan untuk memanjat. Dimana setelah menyelesaikan panahnya, dengan membawa panah tersebut, Siwa pun mulai melompat. Sehingga dengan begitu, Siwa pun berhasil tergantung lalu naik ke atas gunung. Yang mana ketika Siwa sampai di atas gunung, maka kita akan bisa melihat sebuah pemandangan yang begitu sangatlah indah. Siwa pun mulai berjalan-jalan mengelilingi puncak gunung ini. Dimana ketika dia sedang berjalan berkeliling, tiba-tiba dia mendengar suara teriakan seorang wanita. Yang ketika Siwa pergi menuju sumber suara teriakan wanita tersebut, alangkah bahagianya Siwa karena ternyata itu adalah wanita si pemilik topeng, di mana wanita ini bernama Avantika. Dan saat ini, Avantika sedang dikejar-kejar oleh sekelompok prajurit kerajaan. Melihat itu, Siwa pun berusaha mengejar untuk menolong Avantika. Namun ternyata ini adalah jebakan yang sengaja direncanakan oleh Avantika untuk membawa kelompok prajurit ini menuju suatu tempat. Yang ketika Avantika sampai di tempat tujuannya, Avantika pun berteriak memanggil teman-temannya. Oleh karena itu, teman-teman Avantika pun langsung memberikan sebuah pedang kepada Avantika, lalu bersama-sama mengepung dan menghabisi para prajurit ini. Di mana dengan jebakan-jebakan tersebut, Avantika beserta teman-temannya pun bisa mengalahkan dan menghabisi seluruh prajurit-prajurit kerajaan ini. Setelah berhasil menghabisi para prajurit ini, Avantika beserta teman-temannya pun kembali ke markas mereka. Dan Siwa terus mengikuti Avantika sampai ke markasnya. Dimana ketika sampai di markasnya, Avantika langsung menghadap pimpinan kelompoknya yang bernama Uchen untuk melaporkan bahwa orang yang diutus oleh Uchen untuk menyusup ke dalam kerajaan Mahismati kini telah tewas. Mendengar itu, para anggota kelompok Avantika pun sontak menangis bersedih karena kini mereka telah kehilangan satu lagi rekan mereka. Melihat itu, Uchen pun kembali mengingatkan seluruh anggota kelompoknya bahwa Raja Mahismati yang bernama Balaldev telah mengurung ratu mereka dan merantainya di tengah-tengah kota. Mendengar itu, tangisan para anggota Uchen pun seketika langsung berubah menjadi amarah karena mereka semua merasa tidak terima ratu mereka yang bernama Devasena kini tengah dikurung dan dirantai serta diperlakukan sangat hina oleh Balaldev. Sehingga api amarah di hati mereka langsung menyala kembali ketika Uchen mengingatkan mereka tentang Devasena yang kini tengah dikurung. मरते दम तक नहीं भूलेंगे सरदार। Oleh
Oleh karena itu, di sini mereka pun langsung kembali bersemangat untuk bisa menyelamatkan Devasena. Karena memang tujuan utama dari kelompok mereka adalah untuk menyelamatkan Devasena dari kurungan Baladev sang Raja Mahismati. Dan untuk mengingatkan mereka akan tujuan mereka, untuk membuat semangat mereka tidak pernah luntur, mereka pun kembali mengucapkan janji dan sumpah mereka sambil mengenakan topeng. Di mana lewat sumpah yang diucapkan oleh mereka, kita akhirnya bisa mengetahui bahwa orang-orang ini merupakan prajurit dari kerajaan Kuntala. Sementara itu, Siwa juga memperhatikan seluruh kejadian ini dari salah satu sudut di tempat ini. Sementara itu di tempat lain, kita akan diperkenalkan dengan seorang prajurit Mahismati yang sangat kuat serta baik hati. Di mana si prajurit ini bernama Katapa, yang mana saat ini Katapa sedang menemui seorang penjual senjata yang bernama Aslam. Aslam pun menunjukkan sebuah pedang yang paling spesial yang dia miliki kepada Katapa. Di mana setelah menjelaskan tentang betapa spesialnya pedang ini, Katapa pun akhirnya mengambil pedang tersebut lalu mencobanya. Setelah mencoba pedang tersebut, alih-alih tertarik kepada pedang tersebut, Katapa justru mengatakan bahwa dia tidak akan membeli pedang tersebut karena kualitasnya tidaklah bagus. Mendengar itu, Aslam pun merasa Katapa telah merendahkan dan telah menghinanya. Sehingga di sini, Aslam pun mengajak Katapa untuk berduel guna membuktikan kualitas dari pedangnya tersebut. Aslam pun merasa jumawa karena dia pikir dia telah berhasil memojokkan Katapa. Namun ternyata Katapa belum mengeluarkan kemampuannya dan belum bertarung secara serius, di mana Katapa baru akan mulai bertarung dengan serius sekarang. Sehingga dengan begitu, Aslam pun bisa dibuat sangat terkejut karena pedang spesial yang dia bangga-banggakan bisa dibelah dengan begitu mudahnya oleh Katapa. Dimana karena hal itu, Aslam pun akhirnya mengakui kehebatan Katapa dan mengakui bahwa Katapa memang layak untuk menyebut kalau pedangnya tidaklah spesial. Aapke saath dastarkhan par baithna mere liye fakhr. Chin, Syria, Mongolia, Yunan. Oleh karena itu, Aslam pun mengajak Katapa untuk makan bersama dengannya. Namun Katapa menolaknya karena menurut Katapa dia tidak pantas untuk makan satu meja dengan Aslam. Semua itu dikarenakan karena Aslam merupakan seorang bangsawan, sementara Katapa hanyalah seorang budak. Mendengar itu, Aslam pun merasa sangat terkejut karena bagaimana bisa prajurit sehebat Katapa statusnya hanyalah seorang budak. Sehingga di sini Aslam pun berniat untuk membeli Katapa dari Raja Mahismati agar Katapa bisa menjadi prajuritnya, di mana Aslam siap membayar berapapun harga yang diinginkan oleh Balaldev. Bahkan jika Balaldev meminta harga 100 kali lipat lebih mahal dari harga seharusnya, Aslam siap membayarnya. Namun Katapa menjelaskan bahwa Aslam tidak akan bisa membelinya dengan harga berapapun, karena alasan mengapa Katapa bisa menjadi budak Balaldev adalah karena dulu nenek moyang Katapa telah berjanji bahwa setiap orang yang lahir dari sukunya, maka mereka akan menjadi pelayan atau budak dari setiap orang yang menduduki tahta kerajaan Mahismati. Itulah sebabnya setiap orang yang berasal dari suku yang sama dengan Katapa, maka seumur hidup mereka akan menjadi budak dari setiap raja Mahismati. Itulah alasan mengapa saat ini Katapa bisa menjadi budak dari Balaldev, karena Balaldev adalah raja Mahismati, sehingga Katapa akan selalu melayani Balaldev dan akan selalu menuruti setiap perintah Balaldev serta akan selalu melindungi Balaldev dari setiap bahaya yang mengancamnya. Meskipun sebenarnya Katapa sangatlah membenci Balaldev karena Balaldev adalah raja yang jahat sementara Katapa adalah orang baik. Mendengar itu, Aslam pun sontak semakin merasa kagum kepada Katapa karena Katapa merupakan orang yang sangat setia dan menjunjung tinggi sumpah yang dulu diucapkan oleh nenek moyangnya. Padahal saat ini nenek moyang Katapa telah meninggal dunia, tapi Katapa masih menjunjung tinggi sumpah yang dulu diucapkannya. Wafadari ka bhi ek chehra hota hai Katappa.
kembali kepada Avantika, di mana pada saat dia sedang bersantai di pinggir danau sambil memasukkan sebelah tangannya ke dalam air untuk melakukan terapi ikan, Tiba-tiba datanglah Siwa, di mana di sini Siwa pun melukis sesuatu di tangan Avantika yang membuat tangan Avantika menjadi lebih cantik. Singkat cerita, pada saat Avantika dan kelompoknya kembali berkumpul di markas mereka, Uchen pun mengatakan bahwa kali ini Uchen akan kembali mengirimkan seorang anggota kelompoknya untuk menyusup ke dalam istana Mahismati guna menyelamatkan Devasena. Mendengar itu, semua anggota pun berteriak dan saling mengajukan diri untuk pergi menyelamatkan Devasena. Namun di sini, Uchen memilih Avantika untuk pergi menyelamatkan Devasena. इस बार अवंतिका को दूंगा। Mendengar itu, Avantika pun sontak merasa sangat bahagia karena pergi menyelamatkan Devasena merupakan mimpi bagi semua anggota kelompok Uchen. Semua itu dikarenakan karena mereka sangat menghormati Devasena, sehingga bisa pergi untuk menyelamatkan Devasena itu merupakan sebuah kehormatan bagi para anggota kelompok Uchen. Bahkan jika mereka tidak berhasil dan tewas dalam misi penyelamatan Devasena, mereka akan menganggap bahwa kematian mereka adalah mati syahid. Namun ketika Uchen akan memberikan gelang sebagai tanda bahwa Avantika lah prajurit terpilih yang akan mengemban misi penyelamatan Devasena, Uchen melihat lukisan yang digambar oleh Siwa. Melihat itu, Uchen pun menjadi sangat marah, sehingga Uchen pun berniat untuk memberikan misi penyelamatan Devasena kepada anggota lain. Karena Uchen menganggap dengan adanya lukisan di lengan Avantika, maka itu artinya Avantika telah lebih fokus memikirkan kecantikan tubuhnya daripada misi penyelamatan Devasena. Dan Avantika yang juga terkejut karena dia juga baru menyadari kalau di lengannya ada sebuah lukisan, Avantika pun berusaha menjelaskan kepada Uchen bahwa dia tidak tahu menahu tentang mengapa di lengannya ada lukisan. Lalu berusaha membujuk Uchen agar tetap mengirimnya untuk misi penyelamatan Devasena, karena tekad serta fokusnya sejak dulu sampai saat ini tidak pernah berubah, di mana impian terbesar sepanjang hidupnya adalah untuk menyelamatkan Devasena, ungkap Avantika. Mendengar itu, Uchen pun percaya sehingga dia pun tetap memilih Avantika untuk misi penyelamatan Devasena. Di sini kita pun akhirnya diperlihatkan dengan betapa besar dan megahnya kerajaan Mahismati. Tapi di balik kebesaran dan kemegahan kerajaan Mahismati, ternyata banyak rakyatnya yang hidup dengan sangat menderita akibat kepemimpinan Balaldev yang merupakan raja yang zolim. Selain itu, di sini kita juga akan diperlihatkan dengan Balaldev sang raja Mahismati yang gagah perkasa, di mana Balaldev memiliki ayah yang bernama Kang Momon serta anaknya yang bernama Ucup, di mana Kang Momon menderita cacat sejak dia lahir, di mana sebelah tangannya tidaklah normal. Sementara Ucup, dia merupakan anak yang sok berkuasa, sok keras, sok ngatur, kejam, tidak berperasaan, suka memperbudak orang lain, tapi merupakan orang yang pengecut. Dan tidak seperti anaknya, Balaldev merupakan raja yang kuat serta gagah dan berani. Itu terlihat ketika di sini Balaldev mengajak seekor banteng yang besar dan buas berduel melawannya. Balaldev mampu menahan seludukan banteng tersebut, bahkan dengan tenaganya dia bisa mendorong banteng tersebut mundur ke belakang. Sehingga dari sini kita bisa melihat bahwa tenaga serta kekuatan Balaldev itu jauh lebih besar dari banteng buas ini.
Namun ketika Balaldev akan keluar arena, si banteng yang tidak terima telah dikalahkan. Dia pun kembali mengamuk dan mementalkan para prajurit yang memeganginya, lalu kembali berlari untuk menyerang Balaldev. Melihat itu, Katapa pun mencoba melindungi Balaldev dengan mencoba untuk menahan si banteng. Tapi ternyata kekuatan Katapa yang luar biasa juga tidak bisa menahan si banteng. Yang ketika Katapa telah berhasil dipentalkan, Balaldev pun akhirnya menyadari bahwa si banteng ingin kembali berduel melawannya. Sehingga dengan senang hati Balaldev pun bersedia untuk melayani tantangan dari si banteng. Oleh karena itu, Balaldev pun bersiap untuk kembali berduel melawan si banteng. Dan inilah yang terjadi. Ya, Balaldev pun bisa mengalahkan si banteng dengan satu serangan. Sehingga dari sini kita pun bisa melihat tentang betapa luar biasanya kekuatan dari Balaldev. Yang ketika dia telah berhasil mengalahkan si banteng, Balaldev pun menghampiri Katapa lalu mengatakan bahwa dia sangat kagum dengan kesetiaan yang dimiliki oleh Katapa. Karena meskipun Balaldev tahu kalau Katapa sangatlah membencinya, tapi Katapa tetap berusaha untuk melindungi Balaldev. Oleh karena itu, Balaldev pun ingin memberikan sebuah hadiah kepada Katapa atas kesetiaannya, sehingga Balaldev mempersilahkan Katapa untuk meminta satu permintaan kepadanya. Sehingga di sini Katapa pun mengajukan sebuah permintaan, di mana Katapa ingin Balaldev membebaskan Devasena karena sudah 25 tahun lamanya Balaldev mengurung Devasena. Mendengar itu, Balaldev pun sontak menolak permintaan dari Katapa. Kemudian, Balaldev beserta Ucup dan Kang Momon serta para pasukannya pun pergi ke tempat di mana Devasena ditahan, di mana Ucup membangunkan Devasena dengan sangat kasar dan tidak sopan. Hei, hei budia, hei, uth. Kemudian, Balaldev pun mengolok-ngolok Devasena karena dulu Devasena malah lebih memilih menikah dengan suaminya dibandingkan menikah dengan Balaldev. Itulah sebabnya hari ini Devasena harus mendapatkan penyiksaan dan penghinaan seperti ini. Selain itu, Balaldev juga mengolok-ngolok Devasena karena setelah 25 tahun berlalu, tidak pernah ada lagi rakyat Mahismati yang menyebut nama suami Devasena. Itu membuktikan bahwa suami Devasena telah dilupakan oleh rakyat Mahismati. Yang ketika Balaldev telah pergi, dengan langkah yang terpincang-pincang dan dengan perlahan-lahan Devasena pun berkeliling untuk mengumpulkan ranting-ranting pohon yang berserakan. Sampai akhirnya malam pun kembali poek dan Devasena masih berkeliling untuk mengumpulkan ranting-ranting pohon. Melihat itu, Katapa pun menghampiri Devasena lalu kembali menawarkan bantuan kepada Devasena untuk membebaskan Devasena. Yang apabila Devasena mau menerima bantuan Katapa, maka Katapa akan langsung membantu Devasena untuk bisa kabur melarikan diri dari kerajaan ini. Namun Devasena kembali menolak tawaran bantuan dari Katapa karena Devasena masih ingin berada di kerajaan ini untuk menunggu putranya datang untuk menyelamatkannya. Karena Devasena yakin kalau saat ini putranya masih hidup dan akan segera datang untuk menyelamatkannya. Mendengar itu, Katapa pun kembali membujuk Devasena agar mau pergi meninggalkan kerajaan ini karena menurut Katapa putra Devasena pasti telah tewas dan tidak akan pernah datang untuk menyelamatkan Devasena. Di mana perkataan dari Katapa itu membuat Devasena merasa sangat marah karena sebagai seorang ibu, Devasena bisa merasakan kalau anaknya masih hidup dan sebentar lagi pasti akan segera datang untuk menyelamatkannya. Itulah sebabnya selama bertahun-tahun Devasena selalu berjalan-jalan untuk mengumpulkan ranting-ranting pohon karena suatu saat ketika anaknya sudah datang dan telah berhasil mengalahkan Balaldev, Devasena sendirilah yang akan menghabisi Balaldev dengan tangannya dengan cara dibakar di dalam ranting-ranting pohon yang selama ini dia kumpulkan.
Kembali kepada Avantika yang sedang kembali mendatangi danau tempat sebelumnya Siwa melukis tangannya, di mana di sini Avantika bermaksud untuk mencari orang yang telah melukis di tangannya, sehingga Avantika pun meminta temannya untuk berbaring di danau untuk memancing kedatangan orang yang melukis di lengan Avantika. Sementara Avantika memantau dari atas pohon dan bersiap untuk melepaskan anak panahnya jika orang yang melukis di lengannya telah muncul. Tetapi ternyata saat ini Siwa telah berada di belakang Avantika. Kemudian Siwa pun mengeluarkan seekor ular yang sebelumnya dia tangkap, di mana dengan ular tersebut membuat Avantika tidak bergerak sedikit pun karena Avantika takut pergerakannya akan membuat ular tersebut menyerangnya. Sehingga dengan begitu Siwa pun bisa kembali melukis tubuh Avantika, namun kali ini di bagian bahunya. Yang ketika Avantika telah turun dari atas pohon, ketika mereka akan kembali ke markas karena mereka berpikir kalau mereka sudah gagal menemukan orang yang melukis di lengan Avantika, tiba-tiba teman Avantika melihat lukisan Siwa di bahu Avantika, di mana hal itu sontak saja membuat Avantika merasa sangat terkejut. Oleh karena itu, Avantika pun memutuskan untuk menyuruh temannya pulang ke markas duluan, sementara Avantika akan mencari si pelukis dengan mengikuti jejak kakinya. Sehingga ketika Siwa sedang bersantai sambil menyalakan sebuah api unggun, tiba-tiba Avantika datang dan langsung menyerangnya, sehingga Siwa harus berjuang untuk menghindari setiap serangan Avantika. Setelah berhasil menjebak dan menangkap Siwa, Avantika pun bertanya kepada Siwa tentang siapa Siwa dan apa tujuannya. Sehingga Siwa pun menjelaskan bahwa namanya adalah Siwa. Dia berasal dari sebuah desa yang berada tepat di bawah air terjun. Dan tujuan kedatanganku kemari adalah karena aku ingin bertemu denganmu. Itulah sebabnya aku berjuang keras memanjat air terjun untuk bisa berjumpa denganmu, ungkap Siwa. Mendengar itu, Avantika pun tentu saja tidak percaya dengan ucapan Siwa, sehingga dia pun mencoba untuk menebas Siwa. Tapi untungnya Siwa berhasil menghindar lalu menangkap Avantika yang membuat mereka berdua terguling dan terjatuh ke bawah. Yang ketika mereka telah sampai di bawah, Avantika pun kembali mencoba untuk menghabisi Siwa. Yang sambil menghindari setiap serangan Avantika, Siwa pun melucuti pakaian tempur Avantika, memandikan Avantika dengan air terjun, lalu mendandani Avantika dengan buah-buahan yang ada di sekitar tempat ini, di mana Siwa mengambil beberapa buah-buahan untuk digunakan sebagai make up Avantika. Yang setelah selesai mendandani Avantika, Siwa pun membuat Avantika bercermin di air terjun, sehingga Avantika bisa melihat perubahan di wajahnya, di mana yang tadinya wajahnya sangat dekil, kini menjadi sangat cantik dan bersinar. Kemudian, Siwa pun menghampiri Avantika sambil mengenakan topeng milik Avantika yang terjatuh tempo hari. Dan melihat Siwa membawa topengnya yang terjatuh di air terjun, Avantika pun akhirnya percaya bahwa Siwa memang datang ke tempat ini semata-mata untuk bertemu dengan dirinya, di mana hal itu membuat Avantika merasa sangat terharu. Sehingga oleh karena itu, sejak hari ini mereka berdua pun resmi berpacaran. Bahkan mereka berdua sampai melakukan ritual mantap-mantap. Sementara itu di Mahismati, Baladev telah menyelesaikan pembuatan patung dirinya yang terbuat dari emas, di mana patung tersebut mempunyai tinggi 100 meter dan akan diresmikan pada hari ulang tahun Baladev nanti.
Kembali kepada Avantika yang telah selesai melakukan ritual mantap-mantap dengan Siwa, di mana di sini Avantika menangis bersedih karena kini dia telah jatuh cinta dan telah mengkhianati tugasnya untuk membebaskan Devasena. Sehingga di sini untuk menebus kesalahannya, Avantika pun membius Siwa lalu pergi meninggalkannya karena Avantika harus segera melaksanakan tugasnya untuk menyusup ke Mahismati demi menyelamatkan Devasena. Namun baru saja dia akan pergi, Avantika sudah berhasil ditangkap oleh para prajurit kerajaan Mahismati. Sehingga Avantika pun dihajar dan akan dihabisi. Namun ketika para prajurit ini akan menghabisi Avantika, tiba-tiba Siwa datang menyelamatkan Avantika dan menghajar serta mengalahkan seluruh prajurit kerajaan Mahismati dengan sangat mudah. Dan ketika salah satu prajurit menghampiri Siwa untuk menyerang Siwa yang sedang menghajar para prajurit yang lain, si orang ini pun sontak merasa sangat terkejut ketika dia melihat wajah Siwa, di mana sepertinya orang ini mengenal siapa Siwa, sehingga dia memanggil Siwa dengan sebutan Bahubali, lalu berlutut di hadapan Siwa. Dan Siwa yang tidak mengetahui apa-apa, dia pun segera pergi meninggalkan tempat ini dengan membawa Avantika, karena bala bantuan para prajurit Mahismati telah berdatangan ke tempat ini. Yang setelah cukup lama kejar-kejaran, salah satu prajurit berhasil melukai kaki Avantika, sehingga Avantika tidak bisa melanjutkan pelarian. Melihat itu, untuk melindungi dirinya dan juga Avantika, Siwa pun mendorong sebuah batu besar yang menyebabkan terjadinya sebuah longsor, sehingga para prajurit Mahismati terseret oleh longsor tersebut. Namun ketika mereka merasa bahwa mereka telah selamat, alangkah terkejutnya mereka ketika mereka melihat bahwa terjadi longsor salju yang jauh lebih besar. Sehingga Siwa pun segera mengelupas sebuah kulit kayu, lalu menjadikan kulit kayu tersebut sebagai perahu untuk dia dan Avantika gunakan sebagai alat menyelamatkan diri dari longsor tersebut. Setelah berhasil selamat, Avantika pun meminta maaf kepada Siwa karena telah membiusnya lalu pergi meninggalkannya. Namun tanpa memperdulikan permohonan maaf dari Avantika, Siwa mengatakan, "Avantika, kau adalah milikku." Itu artinya, segala sesuatu yang menjadi milikmu itu juga adalah milikku, termasuk tekad serta tujuanmu. Jadi, jika tujuanmu adalah untuk menyelamatkan Devasena, maka akan kugantikan dirimu untuk menyelamatkannya. Aku tidak tahu siapa Devasena, tapi karena tujuanmu adalah untuk menyelamatkannya, aku berjanji kalau Devasena pasti akan kubawa kembali, ungkap Siwa, yang kemudian mengambil gelang pemberian Uchen dari Avantika, lalu pergi menuju kerajaan Mahismati untuk menggantikan tugas Avantika untuk menyusup ke Mahismati guna menyelamatkan Devasena. Yang sesampainya di Mahismati, Siwa pun melompat lalu dengan mudah menyusup ke dalam kerajaan. Dan ketika Siwa melompat, ketika dia pertama kali menginjakan kaki di dalam kerajaan Mahismati, di tempat lain, Devasena langsung bisa merasakan kedatangan putranya yang telah lama dia tunggu. Sehingga dari sini, kita bisa menyimpulkan bahwa Siwa mungkin adalah anak dari Devasena yang selama ini dia nantikan. चैन की सांस लो। Bersamaan dengan itu, Baladev pun sedang merayakan hari ulang tahunnya dan sedang melakukan ritual untuk meresmikan patung emas dirinya, di mana saat ini patung emas tersebut untuk pertama kalinya akan diangkat dan akan dibuat berdiri, di mana untuk bisa mengangkat dan untuk bisa membuat patung tersebut berdiri, Baladev menugaskan ratusan bahkan mungkin ribuan orang untuk menarik patung tersebut.
Dan Siwa menyamar menjadi warga Mahismati lalu masuk ke acara peresmian patung Balaldev, di mana kedatangan Siwa membuat Devasena bisa semakin merasakan kedatangannya, sehingga Devasena pun berkeliling dan menghadap ke kanan dan ke kiri untuk mencari keberadaan putranya. Sementara itu, para warga yang ditugaskan untuk mengangkat patung Balaldev, karena patung tersebut sangatlah berat, sebagian orang pun tidak kuat yang membuat mereka terjatuh, sehingga satu tambang terlepas yang membuat kelompok yang lain juga menjadi kewalahan, sehingga proses pengangkatan patung mengalami masalah yang membuat patung tersebut hampir saja terjatuh dan akan menimpa ratusan warga yang ada di bawahnya. Tapi untunglah, di saat patung tersebut hampir menimpa banyak warga, Siwa berlari lalu menarik satu tambang yang terhubung dengan patung tersebut, sehingga patung tersebut berhasil ditahan dan ditarik kembali. Di mana dari sini kita bisa melihat tentang betapa kuatnya tenaga yang dimiliki oleh Siwa, di mana dia bisa menahan patung yang begitu besar, padahal sekelompok orang saja tidak kuat menahannya. Yang ketika Siwa memberikan kembali tambang tersebut kepada kelompok yang sebelumnya terjatuh, ketika Siwa akan pergi, syal penutup wajahnya terlepas, sehingga membuat si bapak ini bisa melihat wajah Siwa, di mana hal itu membuat si bapak merasa sangat terkejut, karena sepertinya si bapak sangat mengenal wajah Siwa, sehingga si bapak pun memanggil Siwa dengan sebutan Bahubali, di mana hal itu didengar oleh orang yang berada di belakangnya, sehingga orang-orang ini pun meneriakkan nama Bahubali sambil menarik patung Balaldev. Di mana Balaldev yang mendengar teriakan dari para masyarakat yang meneriakan nama Bahubali, dia pun sontak merasa sangat terkejut. Sementara Devasena, dia merasa sangat bangga dan bahagia, karena Bahubali adalah nama suaminya yang telah meninggal 25 tahun yang lalu. Begitupun dengan Katapa yang juga merasa sangat bahagia, karena nama Bahubali kini kembali menggema di seluruh Mahismati. Sehingga ketika patung emas Balaldev berhasil diberdirikan, alih-alih merasa bangga dan bahagia, Balaldev justru merasa kesal dan marah, karena dalam proses pengangkatan patungnya, para masyarakat meneriakkan nama Bahubali, orang yang sangat dia benci. Sehingga Balaldev merasa kalau di dekat patungnya terdapat patung Bahubali yang jauh lebih besar. Sementara itu di desa Siwa, Sangga yang merasa khawatir kepada Siwa karena sudah 15 hari lamanya Siwa tidak kembali pulang, Sangga pun mengira bahwa Siwa pasti telah berhasil memanjat ke atas gunung. Sehingga Sangga dan para warga desa pun kembali membuka jalur gua yang terhubung ke atas gunung karena mereka ingin pergi ke atas gunung untuk mencari keberadaan Siwa. Bersamaan dengan itu, Avantika mendatangi Uchen lalu mengatakan bahwa dia telah memberikan tugas untuk menyelamatkan Devasena kepada seorang pemuda yang bernama Siwa. Dan melihat betapa luar biasanya kemampuan Siwa, Avantika sangatlah yakin kalau Siwa pasti akan berhasil membebaskan Devasena. Oleh karena itu, Avantika mengajak Uchen dan seluruh kelompoknya untuk pergi guna membantu perjuangan Siwa dalam menyelamatkan Devasena.
Sementara itu di kerajaan Mahismati, Baladev sedang mengumpulkan para prajurit yang bertugas dalam pengangkatan patungnya untuk menanyakan siapakah orang yang pertama meneriakan nama Bahubali dan mengapa orang tersebut meneriakan nama Bahubali. Dan ketika semua prajurit tidak ada satupun yang menjawab pertanyaan dari Baladev karena mereka memang tidak mengetahuinya, tiba-tiba किसी ने भी नहीं देखा मैंने देखा महाराज Siwa yang telah menyamar menjadi salah satu prajurit mengatakan bahwa dia melihat orang yang pertama meneriakan nama Bahubali. Mendengar itu, Baladev pun meminta Siwa untuk datang ke hadapannya guna menceritakan kronologinya. Namun ketika Siwa akan berjalan ke hadapan Baladev, dengan sengaja Siwa menjatuhkan tugu api yang membuat ruangan tersebut mengalami kebakaran. Yang ketika Siwa akan kabur melarikan diri setelah membuat kekacauan, Baladev melihat sorot mata Siwa yang membuat dia juga merasa sangat terkejut karena dia merasa bahwa dia sangat mengenal sorot mata tersebut. Oleh karena itu, Baladev pun memerintahkan para prajurit untuk menangkap dan membawa Siwa ke hadapannya. Dan Devasena yang juga melihat kebakaran di ruangan Baladev, dia pun tersenyum bahagia karena dia tahu bahwa itu adalah perbuatan anaknya yang telah memulai aksinya. Bersamaan dengan itu, untuk bisa meloloskan diri, Siwa pun menghajar dua orang penjaga lalu pergi melarikan diri setelah mencuri pakaiannya. Dan dari kejauhan, Devasena melihat Siwa yang sedang dikejar-kejar oleh para prajurit. Sampai akhirnya, Siwa pun datang dan berlari ke arahnya. Sehingga akhirnya, Devasena bisa melihat sosok dari Siwa. Melihat wajah Siwa, Devasena pun merasa sangat bahagia karena dia seperti melihat sosok yang selama ini sangat dia rindukan. Sementara Siwa yang akhirnya sampai di hadapan Devasena, dia yang tadinya berniat untuk langsung kabur melarikan diri, melihat Devasena yang terborgol dengan rantai, entah mengapa Siwa pun merasa bersedih dan merasa sangat marah melihat kondisi Devasena yang begitu sangatlah menyedihkan. Padahal dia tidak mengenal siapa Devasena, sehingga alih-alih langsung kabur dengan membawa Devasena, Siwa justru lebih memilih untuk menghajar para prajurit yang mengejarnya terlebih dahulu untuk memberikan mereka pelajaran karena telah memperlakukan Devasena dengan sangat buruk. Melihat Siwa yang begitu perkasa dan mampu menghajar para prajurit, Devasena pun merasa semakin bahagia. Dan karena para prajurit semakin banyak berdatangan ke arahnya, Siwa pun mengambil sebuah kuda lalu kabur melarikan diri dengan membawa Devasena. Di mana setelah berhasil melewati beberapa halangan, Siwa pun akhirnya bisa kabur keluar dari dalam istana. Namun tak menyerah sampai di situ, Ucup dan Katapa beserta beberapa prajurit Mahismati terus melakukan pengejaran untuk bisa menangkap Siwa dan Devasena kembali. Di mana para prajurit Ucup berhasil menjatuhkan dan membuat Siwa jatuh pingsan. Yang mana ketika Siwa kembali tersadar, dia tengah melihat Ucup yang sedang menghina dan mengolok-ngolok serta memperlakukan Devasena dengan sangat kasar dan buruk. Dan melihat Devasena yang diperlakukan dengan begitu buruk, Siwa pun kembali merasakan amarah yang menggebu-gebu di dalam hatinya. Apalagi ketika Ucup menampar Devasena hingga membuat Devasena terlempar dan jatuh pingsan. Di mana hal itu membuat Siwa menjadi sangatlah marah, sehingga
Siwa pun kembali mengamuk dan kembali menghajar para anak buah Ucup. Melihat itu, Ucup pun mencoba membantu para anak buahnya untuk melawan Siwa. Namun dengan mudah, Siwa berhasil mengalahkan Ucup yang membuat Ucup terkena mental sehingga dia pun ketakutan dan berusaha kabur melarikan diri. Namun Siwa tidak membiarkan Ucup kabur dan menghajarnya habis-habisan. Sampai akhirnya Katapa pun datang untuk menolong Ucup sehingga Ucup bisa terselamatkan dan terhindar dari kematian. Namun Siwa yang merasa sangat marah kepada Ucup karena telah berbuat kasar kepada Devasena, dia pun tidak berhenti sampai di situ dan kembali berusaha untuk menyerang dan menghabisi Ucup. Namun jelas Katapa tidak membiarkan Siwa untuk menyerang Ucup dan berusaha untuk melindungi Ucup. Oleh karena itu, maka gedebukan antara Katapa melawan Siwa pun terjadi. Meskipun lawannya adalah Katapa, tapi tujuan Siwa adalah untuk menghabisi Ucup karena Siwa sangatlah marah kepada Ucup karena Ucup telah berbuat kasar kepada Devasena. Sehingga ketika Siwa berhasil menjatuhkan Katapa, dia kembali mengejar Ucup untuk menghabisinya. Tapi Katapa tidak membiarkan itu sehingga dia kembali menolong Ucup. Dan bersamaan dengan Katapa yang sedang bertarung melawan Siwa, Devasena pun kembali terbangun dari pingsannya. Di mana Devasena mencoba berteriak kepada Katapa untuk memberitahukan sesuatu. Bersamaan dengan itu, Avantika beserta Uchen dan seluruh kelompoknya pun juga datang ke tempat ini, di mana mereka merasa sangat bahagia karena akhirnya mereka melihat Devasena yang telah berhasil dibawa kabur oleh Siwa. Dan karena mereka melihat bala bantuan pasukan Mahismati berdatangan, mereka pun mencoba membantu Siwa dengan menahan para pasukan Mahismati yang baru saja berdatangan. Dan bersamaan dengan itu, Sangga beserta para warga desa pun juga telah sampai di atas gunung, yang mana goa yang terhubung dari bawah air terjun itu berada tepat di tempat peperangan yang sedang terjadi. Sehingga ketika mereka keluar dari dalam goa, mereka bisa menyaksikan pertarungan antara pasukan kerajaan melawan pasukan Uchen beserta pertarungan Katapa melawan Siwa. Shiva! Karena pertarungan ini sangatlah sengit, Katapa pun mencoba mengambil sebuah pedang peninggalan Bahubali yang dia simpan di kuda miliknya. Namun ketika dia memanggil kudanya untuk mendekat ke arahnya, ketika Katapa mencoba mengambil pedang tersebut, Siwa juga berlari dan mencoba untuk mengambil pedang tersebut. Dan inilah yang terjadi. Ya, Siwa berhasil mengambil pedang tersebut lalu memenggal kepala Ucup dengan menggunakan pedang Bahubali. Di mana hal itu membuat semua orang merasa sangat terkejut. Sementara Devasena dan juga para prajurit Uchen, mereka merasa sangat bahagia. Dan Katapa yang kecewa karena dia tidak bisa melindungi Ucup, Katapa pun marah sehingga dia mencoba untuk menghabisi Siwa yang telah menghabisi Ucup. Namun karena kejadian tersebut bertepatan dengan turunnya air hujan, hujan tersebut secara tidak sengaja membasuh wajah Siwa sehingga membuat lumpur yang menempel di wajah Siwa terkelupas yang membuat wajah Siwa kembali menjadi bersih. Sehingga ketika Katapa berlari untuk kembali menyerang Siwa dengan menggunakan sebuah tombak, dia yang melihat wajah Siwa pun merasa sangat kaget. Begitupun dengan Uchen yang juga merasa sangat terkejut karena melihat wajah Siwa. Sehingga
Mendengar itu, para prajurit Mahismati dan Uchen pun sontak langsung berlutut kepada Siwa. Dan Apantika yang merasa terkejut melihat Uchen berlutut, akhirnya dia dan para anggota kelompoknya pun ikut berlutut. Sementara Siwa, dia hanya pelahak pelohok karena dia tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Kemudian, Katapa mengambil kaki Siwa, lalu menaruhnya di atas kepalanya, persis seperti apa yang dia lakukan kepada Siwa di saat dulu Siwa baru dilahirkan ke dunia ini. Singkat cerita, malam pun berganti dengan siang, dan Katapa berterima kasih kepada Sangga karena Sangga telah mengurus dan membesarkan Siwa, sehingga kini Siwa bisa kembali ke Mahismati. Dan Siwa yang tidak mengerti dengan apa yang sedang terjadi, dia pun bertanya kepada Katapa tentang siapa sebenarnya Siwa, mengapa dia dianggap sebagai pahlawan, dan mengapa hatinya terasa sangat marah ketika melihat Devasena diperlakukan dengan buruk. Padahal dia tidak mengenal Devasena. Mendengar itu, Katapa pun menjelaskan bahwa namamu adalah Mahendra Bahubali. Kau merupakan putra dari pahlawan kami yang bernama Amarendra Bahubali. Devasena adalah ibumu, dan kau adalah pewaris tahta kerajaan Mahismati. Namun untuk lebih jelasnya, maka di sini Katapa pun menceritakan sebuah flashback. इस इतिहास का आरंभ 50 वर्ष पहले हुआ। अचानक राजा की अकाल मृत्यु पर तुम्हारे दादा महाराज विक्रम देव विराजमान। Cerita dimulai sejak 50 tahun yang lalu, di mana kakek Mahendra Bahubali alias Siwa mendirikan kerajaan Mahismati, di mana kakek Mahendra yang bernama Vikram Veda mempunyai adik yaitu Kang Momon, dan Kang Momon mempunyai istri yaitu Sivagami, di mana dari pernikahannya dengan Sivagami, Kang Momon memiliki anak yaitu Balaldev. Sementara itu, di saat istrinya hamil 6 bulan, Vikram Veda meninggal dunia. क्रोध की अग्नि दहकती रही। इन महीने तक माहिष्मती शोक के सागर में। Dan karena Kang Momon merupakan orang yang licik, singgasana Vikram Veda pun tidak diturunkan kepadanya. Namun Kang Momon menganggap bahwa alasan mengapa singgasananya tidak diturunkan kepadanya adalah karena dia merupakan orang yang cacat. Padahal bukan itulah alasannya. Sehingga akhirnya Sivagami pun mengambil alih kepemimpinan sementara atas Mahismati. Sampai akhirnya setelah 3 bulan lamanya, istri Vikram Veda pun akhirnya melahirkan anaknya. भाद्रपद अमावस का दिन था। Namun dalam proses melahirkan anaknya, istri Vikram Veda meninggal dunia, sementara anaknya berhasil selamat, dan Sivagami memberikan nama terhadap anak dari Vikram Veda dengan nama Amarendra Bahubali. Pasca kematian Vikram Veda, banyak orang yang ingin melakukan kudeta demi merebut tahta Mahismati. Tapi meskipun seorang wanita, Sivagami mampu menjaga singgasana Mahismati dan mampu menghentikan para pemberontak yang ingin merebut tahta Mahismati. कटप्पा से महिष्मति मैली हो गई। रक्त से नहला दो। Di mana dengan bantuan dari Katapa beserta orang-orang yang masih setia terhadap Mahismati, Sivagami pun mampu menghabisi para pemberontak yang ingin melakukan kudeta. Setelah menghabisi para pemberontak, para petinggi kerajaan pun meminta Sivagami untuk naik tahta Mahismati menggantikan Vikram Veda. Namun Sivagami menolaknya karena selain bukan berasal dari keluarga kerajaan yang asli, Sivagami juga merupakan seorang wanita. Sehingga Sivagami lebih memilih untuk menunggu anaknya dan juga Bahubali tumbuh besar terlebih dahulu, dan nantinya dia akan memilih siapa yang lebih layak untuk menduduki tahta kerajaan Mahismati. Dan sampai hari di mana Sivagami akan menobatkan salah satu di antara Balaldev serta Bahubali menjadi raja, Sivagami akan memegang penuh pemerintahan atas Mahismati. जुग जुग जी
Sehingga sejak hari itu, Shivagami pun membesarkan Baladev beserta Bahubali dengan bimbingannya. Dia menyayangi dan memberikan pendidikan serta pelatihan terbaik atas Baladev dan juga Bahubali. Dimana meskipun Bahubali bukanlah anaknya, tapi Shivagami menganggap bahwa Bahubali adalah anaknya sendiri. Sehingga Shivagami selalu memperlakukan dan menyayangi serta mencintai Baladev serta Bahubali dengan perlakuan dan cinta yang sama tanpa membeda-bedakan mereka berdua. Namun berbeda dengan Baladev, Bahubali lebih merakyat dan membaur dengan para masyarakat maupun prajurit Mahismati. Sampai akhirnya mereka berdua pun tumbuh dewasa. Di mana karena mendapatkan bimbingan, pembinaan, serta pelatihan yang sama, baik Bahubali maupun Baladev, mereka berdua tumbuh dengan memiliki kemampuan serta kecerdasan yang sama hebatnya. Di mana hal itu membuat Shivagami sulit menentukan siapa yang lebih pantas untuk dinobatkan menjadi Raja Mahismati, yang membuat Shivagami belum bisa memutuskan siapa yang akan menjadi raja. Sampai akhirnya salah seorang kepercayaan Shivagami mencuri sebuah gulungan rahasia untuk dijual kepada kerajaan lain, yang mana di dalam gulungan tersebut itu berisi informasi mengenai kekuatan militer kerajaan Mahismati. Mengetahui itu, Shivagami pun menugaskan kedua pangeran kerajaan yaitu Baladev dan juga Bahubali untuk mencari si pencuri gulungan yang bernama Mang Nunu. आज महिष्मति की सीमाओं के पार दूर है वहां बैठा है जहां चोर लुटेरे छुपने Dan ketika Baladev beserta Bahubali akhirnya menemukan Mang Nunu pun menerbangkan gulungan rahasianya menggunakan seekor burung untuk dikirimkan kepada kerajaan yang telah membayar Mang Nunu untuk mencuri gulungan tersebut. Dimana setelah itu, Nunu yang takut kalau dia akan disiksa dan diinterogasi, dia pun lebih memilih untuk melompat ke bawah jurang demi mengakhiri hidupnya sendiri. Namun alih-alih menahan tali tersebut lalu menarik Bahubali kembali ke atas, Baladev justru malah membiarkan tali tersebut karena Baladev ingin Bahubali terjatuh ke bawah jurang agar dia tewas. Karena berbeda dengan Bahu yang menganggap Bala sebagai saudaranya, Bala justru menganggap Bahu sebagai saingannya dalam memenangkan tahta kerajaan Mahismati. Tapi untunglah tali tersebut tersangkut di sebuah batu sehingga Bahu masih bisa terselamatkan. Dan ketika Bala akan memotong tali tersebut, untungnya datang Katapa bersama para prajurit Mahismati yang lain. Sehingga Bala pun mengurungkan niatnya dan kembali menarik Bahu ke atas tebing. Yang ketika Nunu telah berhasil ditangkap, Katapa pun menginterogasi Nunu terkait kepada siapa Nunu menjual gulungan tersebut. Dan Nunu menjawab bahwa dia menjual gulungan tersebut kepada Kalakea. Mendengar itu, Katapa beserta semua orang pun bisa menyimpulkan bahwa Kalakea pasti berniat untuk menyerang kerajaan Mahismati untuk bisa menguasai kerajaan Mahismati. Itulah sebabnya Kalakea menugaskan Nunu untuk mencuri gulungan yang berisi informasi kekuatan militer Mahismati untuk bisa mendapatkan informasi terkait kekuatan Mahismati. खेत में सांड घुस जाए हमें अपने राज्य की सुरक्षा भी करनी है। Oleh karena itu, Shivagami beserta para petinggi kerajaan pun berkumpul untuk menyusun strategi guna menghadapi peperangan melawan Kalakea. Karena kekuatan Kalakea sama sekali tidak bisa diremehkan. Karena Kalakea mempunyai pasukan sebanyak 100.000 pasukan, sementara Mahismati hanya memiliki 25.000 pasukan.
Dan untuk melindungi kerajaan sambil melakukan penyerangan terhadap pasukan Kalakea dalam waktu bersamaan, Bahubali pun mengusulkan agar Mahismati menggunakan strategi Trisula, di mana dengan strategi tersebut, Shivagami membagi prajuritnya menjadi 3 kelompok, di mana kelompok pertama adalah kelompok yang dipimpin oleh Katapa yang bertugas untuk melindungi kerajaan dari serangan pasukan Kalakea. Sementara 2 kelompok lagi adalah pasukan yang dipimpin oleh Bahu dan Bala yang bertugas untuk menyerang Kalakea dari 2 sisi yang berbeda. Dan ketika Shivagami telah menyepakati strateginya, Kang Momon ikut nimbrung dengan mengatakan bahwa perang kali ini adalah penilaian terakhir dari Shivagami untuk memilih siapa yang akan diangkat menjadi Raja Mahismati di antara Bala dan Bahu, di mana bagi siapa saja di antara Bahu dan Bala yang berhasil menghabisi Kalakea di dalam perang nanti, maka dialah yang akan dinobatkan menjadi Raja Mahismati, ungkap Kang Momon. जय महिष्मती। तुम्हारे साथ अन्याय किया है बाहु, तुम्हें। Dan di malam harinya, Katapa mengungkapkan rasa keberatannya atas keputusan Kang Momon kepada Bahu, karena Kang Momon hanya memberikan Bahu senjata-senjata sederhana untuk menghadapi perang nanti, sementara Bala diberikan senjata-senjata canggih, sehingga dari sini sangat terlihat jelas bahwa Kang Momon pilih kasih dan berusaha menjadikan Bala sebagai Raja Mahismati. Namun Bahu tidak memperdulikan masalah itu, karena yang terpenting bagi dirinya adalah mengalahkan Kalakea demi menyelamatkan kerajaan Mahismati. Singkat cerita, hari peperangan pun telah tiba, di mana kedua pangeran mengawali perang dengan ritual persembahan kepada dewa dengan menyembelih seekor hewan agar darah dari hewan tersebut bisa dipersembahkan untuk dewa. Dan berbeda dengan Balaldev, kedatangan Bahubali langsung disambut dengan gemuruh teriakan dari seluruh prajurit. Itu menunjukkan bahwa Bahu lebih dicintai ketimbang Balaldev. Dan lagi-lagi, semua orang dibuat kagum oleh Bahu karena Bahu tidak mau menyembelih hewan yang tidak bersalah hanya karena ingin mempersembahkan darahnya untuk dewa, di mana Bahu lebih memilih mempersembahkan darahnya sendiri kepada dewa. जय महिष्मती। Dan sebelum perang benar-benar terjadi, kedua belah pihak mengadakan meditasi terlebih dahulu. Tapi karena di dalam meditasi tersebut antara pihak Mahismati dan pihak Kalakea tidak mendapatkan kesepakatan, akhirnya kedua belah pihak pun memutuskan untuk melanjutkan perang yang telah mereka rencanakan sebelumnya. Kedua belah pihak pun segera melakukan persiapan, di mana Bala dan Bahu mereka sudah bersiap untuk melakukan serangan bersama para prajurit mereka masing-masing. Begitu juga dengan Katapa yang sudah siap bertahan melindungi kerajaan dari gempuran para pasukan Kalakea. Sama halnya dengan Kalakea dan pasukannya yang juga sudah sangat siap dan sangat bersemangat untuk memulai perang. Yang karena kedua belah pihak telah siap, perang pun akhirnya dimulai. 100.000 pasukan Kalakea pun mulai berlari untuk menyerang dan menyerbu Mahismati. Melihat itu, Bahu pun melemparkan sebuah kain besar yang diikatkan dengan 2 buah batu ke arah pasukan Kalakea, di mana kain tersebut telah dilumuri dengan bensin. Yang ketika kain tersebut sampai dan menutupi para pasukan Kalakea, Bahu pun melesatkan sebuah anak panah yang sudah dibakar dengan api. Sehingga dengan begitu, Bahu pun bisa membakar dan menghabisi banyak pasukan Kalakea. Tidak hanya sampai di situ, tapi Bahu juga melemparkan lebih banyak kain lagi ke arah pasukan Kalakea, lalu membakar mereka semua hidup-hidup. Sementara Bala, dia memerintahkan para prajuritnya untuk menghujani para pasukan Kalakea dengan anak panah.
Sementara itu, dengan strategi bertahannya, Katapa berhasil menahan gempuran dari puluhan ribu pasukan Kalakea yang mencoba untuk menerobos dan menyerang Mahismati. Bersamaan dengan itu, karena setelah dihujani anak panah oleh pasukan Bala dan setelah dibakar hidup-hidup oleh pasukan Bahu, namun pasukan Kalakea masih tersisa sangat banyak, Bala dan Bahu pun melanjutkan peperangan dengan pertarungan terbuka, di mana mereka berdua beserta para pasukan yang mereka pimpin mulai berperang dengan cara bertarung. Dan meski banyak pasukan mereka yang berhasil dihabisi oleh pasukan Kalakea, tapi dengan adanya Bala dan Bahu, peperangan pun bisa didominasi oleh kerajaan Mahismati. Meskipun jumlah pasukan mereka jauh lebih sedikit jika dibandingkan dengan pasukan Kalakea. Baik Bala maupun Bahu, keduanya bertarung dengan sangat baik dan hebat. Mereka berdua berhasil menghabisi banyak sekali pasukan Kalakea. Begitupun dengan Katapa yang sukses memimpin pasukannya untuk menahan para prajurit Kalakea yang mencoba untuk menerobos masuk ke dalam kerajaan Mahismati. Dan di tengah-tengah pertarungan, Katapa pun memerintahkan salah satu prajurit untuk meniupkan trompet tanda bahwa sudah waktunya mereka menggunakan strategi Trisula. Dan Bala serta Bahu yang mendengar suara trompet tersebut, mereka pun segera bersiap untuk memulai strategi Trisula. Di mana Bahu, dia menggunakan sebuah kuda dan membawa 2 buah tombak, lalu mencoba untuk menerobos masuk ke garis depan dengan ditemani oleh para prajurit yang dia pimpin. Dan berbeda dengan Bahu yang bertarung dengan menggunakan alat-alat sederhana, Bala justru menggunakan alat yang jauh lebih canggih. Sehingga dengan alat-alat tersebut, Bala bisa menghabisi lebih banyak musuh. Sementara itu, Bahu yang sedang membantai para prajurit Kalakea berhasil dijatuhkan dari atas kudanya oleh salah satu prajurit Kalakea. Tapi meski begitu, itu tidak serta-merta membuat Bahu bisa dikalahkan. Karena Bahu tetap bisa menerobos ke garis depan dengan cara berlari dan menghabisi banyak prajurit Kalakea dengan menggunakan pedangnya dan dengan pertarungan jarak dekat. Sebelum akhirnya, dia kembali naik ke atas kudanya. Yang ketika akhirnya Bala dan Bahu berhasil sampai di garis depan dan sudah berada dekat dengan Kalakea, Kalakea menggunakan cara kotor untuk bisa menghentikan mereka berdua, di mana Kalakea menggunakan para warga Mahismati yang sebelumnya telah mereka culik sebagai tameng. Melihat itu, Bahu pun berhenti melaju dan berpikir terlebih dahulu tentang bagaimana caranya dia bisa menerobos tanpa harus menyakiti para sandera. Sementara Bala, tanpa berpikir panjang dia langsung menerobos masuk dan tanpa ragu menghabisi para sandera yang menghalanginya. Sementara Bahu, dia memerintahkan para prajuritnya untuk melemparkan sesuatu, yang mana dengan sesuatu tersebut, mereka membuat para sandera terjatuh dan tersungkur. Sehingga dengan begitu, Bahu beserta para prajuritnya pun bisa menyerang dan menghabisi para prajurit Kalakea tanpa harus menyakiti para sandera. Dan ketika para prajurit Kalakea yang memegang sandera telah berhasil dihabisi, Bahu memerintahkan sebagian prajuritnya untuk mengevakuasi para sandera, yang mana kemudian Bahu melanjutkan aksinya untuk menerobos ke garis depan, di mana tujuan Bahu maupun Bala adalah untuk menghabisi Kalakea agar bisa memenangkan perang.
Tetapi di tengah-tengah aksi Bala maupun Bahu, di garis belakang, Katapa mulai kewalahan untuk menahan gempuran dari para prajurit Kalakea, di mana para prajurit Kalakea menggunakan batang kayu untuk merobohkan pertahanan prajurit Katapa, di mana dengan beberapa kali hantaman batang kayu tersebut, pertahanan prajurit Katapa pun akhirnya bisa ditembus. Sehingga dengan begitu, para prajurit Kalakea pun dapat menerobos masuk, lalu menghabisi beberapa prajurit dan mengibarkan bendera kerajaan mereka. Yang mana dengan berhasil dikibarkannya bendera kerajaan Kalakea, maka itu artinya perang ini telah dimenangkan oleh Kalakea. Oleh karena itu, banyak pasukan Mahismati yang kehilangan semangat dan kehilangan arah, sehingga mereka pun bisa dikalahkan dan bisa dihabisi dengan mudah, yang membuat mereka semua lebih memilih kabur melarikan diri. Melihat itu, Bahu pun berteriak kepada para prajurit yang sedang berusaha kabur melarikan diri, sehingga membuat mereka berhenti dan menoleh ke arah Bahu. Lalu, Bahu pun memberikan sebuah ceramah, yang mana dengan ceramah tersebut, Bahu bisa kembali membangkitkan semangat dari para prajurit, sehingga para prajurit kembali memiliki semangat juang, yang membuat mereka kembali melakukan perlawanan dan siap untuk kembali melanjutkan perang. Di mana dengan semangat yang diberikan oleh Bahu, membuat Katapa bisa mencopot kembali bendera kerajaan Kalakea dengan menggunakan mayat dari salah satu prajurit Kalakea yang telah dia kalahkan sebelumnya. Di mana hal itu membuat senyum di wajah Kalakea seketika langsung terhenti. Kemudian, para prajurit Katapa pun mencoba untuk mengusir kembali para prajurit Kalakea dari pertahanan Mahismati. Begitupun dengan Bahu yang kembali mengajak para prajuritnya untuk kembali melakukan penyerangan. Di mana dengan semua itu, artinya perang pun masih berlanjut dan belum berakhir. Dan seperti sebelumnya, di sini Bahu pun bisa kembali membantai banyak prajurit Kalakea. Begitupun dengan Bala yang tidak mau kalah dengan Bahu, dia terus menerobos masuk ke garis depan dan berhasil menghabisi banyak prajurit Kalakea dengan alat tempur canggihnya. Di mana dengan itu, pada akhirnya Bahu dan Bala pun bisa menerobos semakin depan, yang membuat mereka berdua berada semakin dekat dengan Kalakea. Melihat itu, Kalakea pun mulai panik, sehingga dia pun mulai turun tangan langsung ke dalam pertempuran. Di mana Kalakea melemparkan gadanya ke arah Bala, yang membuat kendaraan Bala rusak, sehingga Bala pun terjatuh dari kendaraannya. Di mana hal itu membuat Bala merasa semakin emosi, sehingga dia pun juga menghantam gajah yang dikendarai oleh Kalakea, yang membuat Kalakea juga terjatuh ke bawah. Melihat itu, Kang Mumun pun tersenyum bahagia karena kini Bala sudah berada dekat dengan Kalakea, yang membuat Bala sudah semakin dekat untuk bisa menghabisi Kalakea. Di mana jika seandainya Bala bisa menghabisi Kalakea, maka tahta Mahismati sudah pasti akan menjadi miliknya. Sementara itu, Bala dan Kalakea yang sudah saling berhadapan, mereka pun akhirnya berduel. Tetapi ternyata Kalakea tidaklah selemah yang dibayangkan, di mana tenaganya itu berkali-kali lipat lebih besar dari tenaga Bala, sehingga ketika mereka saling menghantam, Bala terlempar jauh ke belakang, yang membuat Bala kini berada jauh dengan lokasi Kalakea, sehingga dia harus kembali berhadapan dengan para anak buah Kalakea untuk bisa kembali mendekati Kalakea. Sementara itu, Bahu yang juga sudah berhasil menerobos ke garis depan, dia pun berlari lalu melompat dan kemudian menyerang Kalakea. Oleh karena itu, maka gedebukan antara Kalakea melawan Bahubali pun terjadi.
Tenaga Kalakea memang jauh lebih kuat daripada Bahu, tapi Bahu bisa memanfaatkan kecerdikan dan kelincahannya untuk bisa mengalahkan Kalakea. Sehingga tak seperti Bala, Bahu bisa mendominasi pertarungan dan bisa mengalahkan Kalakea, sehingga Kalakea pun bisa dibuat tidak berdaya. Melihat itu, Kang Momon pun mulai panik. Begitupun dengan Bala yang juga ikut panik, karena jika sampai Bahu bisa menghabisi Kalakea, maka itu artinya Bahulah yang akan dinobatkan menjadi raja. Sementara para prajurit Kalakea, mereka yang melihat raja mereka telah berhasil ditaklukkan, mereka pun mulai terkena mental sehingga akhirnya mereka pun memutuskan untuk kabur melarikan diri. Dan ketika Bahu akan mengeksekusi Kalakea di hadapan Katapa Shifagami beserta semua orang, tiba-tiba bagaikan menggunakan spell execute, Balaldev menyampah Kalakea sehingga Kalakea yang 100% seharusnya tewas di tangan Bahu menjadi tewas di tangannya. Di mana hal itu membuat Kang Momon merasa sangat bahagia. Karena itu artinya kini Bala akan dinobatkan menjadi raja di kerajaan Mahismati. Sementara Bahu sedikit pun dia tidak merasa sakit hati meskipun killnya telah disampah. Setelah berhasil memenangkan peperangan, Bala serta Bahu dan semua prajurit serta para sandera yang berhasil diselamatkan kembali menghadap Shifagami. Dan dengan bangga serta sombong dan arogan, Kang Momon pun membangga-banggakan anaknya yaitu Bala sebagai orang yang telah berhasil menghabisi Kalakea. Sehingga di sini, Kang Momon pun meminta Shifagami untuk segera mengumumkan Bala yang akan dinobatkan menjadi raja. Di mana hal itu membuat Katapa, sebagian besar prajurit serta para sandera merasa sangat bersedih. Namun alangkah terkejutnya Kang Momon serta antek-anteknya ketika Shifagami mengatakan bahwa Balaldev hanya akan dinobatkan sebagai komandan pasukan Mahismati. Sementara untuk posisi raja, Shifagami akan memberikannya kepada Bahubali. Di mana hal itu sontak saja membuat semua orang merasa sangat terkejut, dan Kang Momon yang tidak terima dengan keputusan tersebut berusaha melakukan protes terhadap Shifagami, karena seharusnya Shifagami menobatkan Balaldev yang telah berhasil menghabisi Kalakea sebagai raja. Namun Shifagami menjelaskan untuk menjadi seorang raja itu tidak hanya dihitung dari sebanyak apa orang tersebut menghabisi musuh-musuhnya, tapi untuk menjadi seorang raja juga dihitung dari sebanyak apa rakyat yang bisa dia selamatkan. Selama pertempuran tadi, Bala hanya memikirkan tentang bagaimana caranya dia bisa menghabisi banyak musuh. Sementara Bahu, selain memikirkan mengalahkan musuh, dia juga memikirkan bagaimana caranya bisa menyelamatkan para masyarakat yang sedang disandra. Dan itulah yang membedakan antara sikap seorang prajurit dengan sikap seorang raja, ungkap Shifagami. Mendengar itu, Kang Momon pun kembali berusaha melakukan protes. Namun Shifagami tidak mau memperdulikannya dan tetap menyatakan Bahubali sebagai calon raja Mahismati, yang mana dia akan segera dilantik menjadi raja Mahismati pada hari yang baik. Mendengar itu, semua orang pun sontak merasa sangat bahagia karena Bahubalilah yang dipilih menjadi raja mereka. Sehingga di sini semua orang pun mulai meneriakkan nama Bahubali. Dan begitulah akhir dari flashback Katapa. Di mana mendengar cerita tersebut, Sangga pun sontak merasa sangat terkejut karena ternyata Siwa anak angkatnya adalah putra dari seorang raja yang hebat. Sehingga di sini Sangga pun meminta izin kepada Katapa agar Katapa mau mempertemukan dia dengan Bahubali sekali saja, karena Sangga ingin melihat sosok Bahubali sang raja Mahismati yang perkasa. Namun Katapa menjelaskan bahwa mereka semua sudah tidak mungkin bisa bertemu
bertemu dengan Bahubali karena Bahubali sang pahlawan Mahismati telah meninggal 25 tahun yang lalu. Mendengar itu, Siwa alias Mahendra Bahubali pun bertanya kepada Katapa, "Kau bilang tidak ada musuh yang bisa mendekatinya. Kau bilang senjata takut untuk menyentuhnya. Lalu, mengapa ayahku bisa tewas?" tanya Mahendra. Dan dengan berlinang air mata, Katapa menjelaskan bahwa alasan mengapa orang sehebat Bahubali bisa tewas adalah karena ada seorang pengkhianat yang mengkhianatinya dan menikamnya dari belakang di saat dia sedang bertarung melawan banyak musuh, di mana si pengkhianat tersebut adalah aku, ungkap Katapa sambil menangis bersedih. Bersamaan dengan itu, film pun sudah berakhir. Tunggu kelanjutannya ya guys, dan jangan lupa like, komen, serta share video ini ke banyak orang agar makin banyak penonton video ini. Jadi, saya akan lebih semangat untuk mengupload video-video yang lainnya. Hehe, see you guys.